Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIE PGRI Sukabumi, kelas manajemen reguler pagi B. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok presentasi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurnisa Sarah Ginanjar, SOS MSI. Pada presentasi kali ini, kami mengangkat tema peran milenial dalam menjaga kelestarian alam. Dengan anggota kelompok, saya Nisa Putri Azahra dengan NIM 02201844, ada juga Alia Auliasari dengan NIM 020208. Kemudian ada Vanessa Zahra Salvadira dengan NIM 022028. Kemudian ada Shelvita Amelia dengan NIM 02202114. Yang terakhir ada Silvanur Fauzia Rahman dengan NIM 02202226. Meskipun banyak yang salah mengartikan milenial sebagai seluruh populasi anak muda, istilah milenial sendiri sebenarnya merujuk pada orang yang lahir dalam periode waktu dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an dan awal 2000-an. Nah, Nielsen Media Research mendefinisikan milenial sebagai orang dewasa yang berusia antara 22 sampai 38 tahun pada 2019 lalu. Nah, milenial terkadang juga disebut eco boomers karena merupakan keturunan dan generasi baby boomers, serta karena kenaikan angka kelahiran yang cukup signifikan di awal 1980-an hingga 1990-an. Sama halnya dengan generasi Z, tahun mulai yang tepat untuk kelahiran generasi milenial juga menjadi topik perdebatan. Namun, satu hal yang dapat dipastikan bahwa istilah milenial hadir sebagai label yang diberikan pada kelompok masyarakat pasca generasi X dan sebelum generasi Z. Hal inilah yang membuat milenial juga disebut sebagai generasi Y atau Gen Y. Di presentasi kita kali ini, kita anggap saja bahwa anak muda itu disebut generasi milenial. Upaya generasi muda dalam menjaga kelestarian alam. Generasi milenial perlu mengambil peran untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Dengan kemudahan akses teknologi informasi, generasi milenial bisa menyebarkan pesan-pesan konservasi ke khalayak luas. Banyak kalangan muda sebagai ujung tombak perubahan justru memiliki kesadaran yang lemah akan kaitan pencegahan kerusakan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan muda yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar. Padahal peran generasi muda sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki tingkat idealisme, inovatif dan kreatif, mobilitas dan dinamis, keberanian dan keterbukaan, dan kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana generasi ini mulai melakukan berbagai langkah kecil untuk bumi yang lebih baik. Mulai dari hal-hal sederhana seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan sedotan dari bahan kertas, stainless, dan kayu, dan pemilihan sampah. Indonesia menghasilkan 60 juta ton sampah pada tahun 2019 dan 15%-nya merupakan sampah plastik. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai bersama-sama, pada tahun 2025 Indonesia bisa mengurangi sampah plastik hingga 70%. Siklus ini dapat diputus dengan cara membawa botol minuman dan tempat makan sendiri jika bepergian. Selain itu, sebisa mungkin untuk berbelanja di toko curah atau bookstore yang sudah tersedia di beberapa wilayah di Indonesia. Lantas, apa itu bookstore? Bookstore bisa diartikan sebagai toko belanja kebutuhan sehari-hari yang tidak menyediakan wadah untuk produk yang akan dibeli. Jadi, konsumen harus membawa sendiri wadah untuk membungkusnya. Tapi, jika tidak punya, pembeli juga bisa membeli wadah pakai ulang yang disediakan toko untuk kembali digunakan. Dan hal tersebut sudah dilakukan di berbagai toko swalayan atau minimarket sekitar. Beberapa jenis sampah seperti botol minuman, kardus, plastik kemasan minyak goreng, atau makanan ringan ternyata dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat, alih-alih dibuang begitu saja.
Sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan dedaunan pun dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk tanaman. Salah satu contohnya adalah pupuk kompos dari kulit pisang yang telah dicampur dengan air gula dan disimpan selama 3 hari. Namun, menggunakan masker bedah tidak disarankan. Bukan hanya karena itu merupakan perlengkapan yang diprioritaskan untuk petugas kesehatan, tapi juga karena masker bedah bersifat sekali pakai, sehingga akan memperbanyak jumlah sampah. Gunakanlah masker kain berlapis 3 yang sudah dijamin aman, serta bisa dicuci dan digunakan berkali-kali. Sama halnya dengan hand sanitizer, botol-botol plastik kecil akan menambah limbah plastik ketika dibuang. Jadi, belilah jenis botol hand sanitizer yang lebih besar atau model refill yang bisa diisi kembali. Masker medis atau masker sekali pakai utamanya terbuat dari polipropilen, alias salah satu jenis plastik. Selain praktis, masker yang terdiri dari 3 lapis ini menjadi pilihan banyak orang karena memiliki penyaringan bakteri dan memiliki kemampuan meloloskan udara yang lebih baik. Nah, seperti yang kita ketahui, plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan karena tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut serta menyebabkan pencemaran air. Di perairan Mediterania, masker sekali pakai ini bahkan mengambang seperti ubur-ubur. Selain itu, limbah masker bekas pakai dapat menjerat hewan bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Ada pula kasus di mana hewan mengira bahwa masker bekas pakai tersebut sebagai makanannya. Apabila tidak mati karena tersedak, masker yang lolos akan memenuhi perut mereka, mengurangi asupan makan, menyebabkan hewan kelaparan dan akhirnya mati. Lalu apa saja peran kita sebagai generasi milenial dalam menjaga kelestarian alam? Yang pertama, kurangilah penggunaan plastik. Contohnya saat berbelanja, mulailah pilih produk yang berkemasan kotak kardus ataupun berbahan kertas. Yang kedua, saat kita hendak berpergian keluar rumah, biasakan untuk berjalan kaki atau menaiki sepeda, karena keduanya tidak menggunakan bensin serta tidak mengeluarkan gas. Jadi, keduanya tidak menimbulkan polusi di udara. Yang ketiga, jangan lupa cabut perangkat elektronik di rumah. Penggunaan perangkat elektronik itu menimbulkan emisi gas karbon yang berbahaya bagi lingkungan kita. Namun, kita bisa mengurangi dampak tersebut dengan mengingatkan diri kita sendiri atau teman-teman atau di lingkungan sekitar untuk mencabut perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang keempat, hemat pemakaian air di rumah. Pemakaian air yang berlebihan juga bisa menimbulkan polusi air di sungai dan laut. Yang kelima, ubah limbah dapur menjadi pupuk kompos ataupun organik. Yang keenam, menanam pohon dan reboisasi hutan. Pelestarian lingkungan dengan menanam pohon dinilai merupakan langkah yang ideal karena mengingat dari fungsi pohon tersebut sebagai penghasil oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Manfaat reboisasi mungkin tidak akan dirasakan saat ini, namun bisa kita rasakan pada tahun-tahun yang akan datang ataupun oleh anak-anak kita atau cucu-cucu kita nantinya. Oleh sebab itu, kegiatan reboisasi ini perlu digalakkan kembali. Beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang ada kardus, bisa menjadi keranjang alat tulis, kemudian ada botol minuman, bisa menjadi pot bunga, lalu plastik kemasan, dan sampah organik. Peran milenial melalui media sosial. Yang pertama ada memposting foto dan video tentang cara melestarikan alam, kemudian menyebarluaskan postingan tersebut ke berbagai media sosial seperti Instagram dan Facebook, lalu memberikan contoh menggunakan produk yang berbahan dasar ramah lingkungan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, kita sebagai milenial atau generasi muda harus mempunyai kepedulian terhadap kelestarian alam. Upaya melestarikan alam antara lain yang pertama ada kurangi penggunaan plastik, lalu membudayakan bersepeda dan berjalan kaki, dan terakhir yaitu melakukan reboisasi. Winston Churchill mengatakan, apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga dari presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.